sini sedikit saya akan menjelaskan. Setiap tahun ini ada kan? Setiap tahun ada, Mon. Setiap tahun ada. Mudah-mudahan ini untuk diingatkan kembali. Karena memang jika ada perbedaan dalam urusan zakat itu wajar, karena fikih sifatnya dinamis. Yang penting ada dalil, yang penting ada acuan yang bisa kita bertanggungjawabkan, itu yang penting. Jadi kita mulai saja ya tentang kewajiban dan manfaat zakat fitrah. Ini definisi sudah tahu semua lah. Manfaatnya adalah untuk zakat ini, zakat secara keseluruhan ya, zakat secara keseluruhan, bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan di setiap musim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Jadi dalam zakat itu banyak jenisnya, salah satunya zakat fitrah. Nah, zakat yang lain pun kita mestinya harus tahu, karena siapa tahu di daerah kita ada yang zakat mal. Jadi masalah zakat amal ini kadang-kadang memang masih minim penjelasannya. Contoh misalnya di kita tuh banyak yang punya kontrakan, hitungnya kayak gimana? Kadang-kadang kan begitu. Itu nggak bisa dihitung karena itu ada satu hitungan lagi tentang masalah sewa penyewaan. Bahkan dalam satu pendapat bahwa kalau kita punya usaha sifatnya jasa sewa menyewa itu langsung zakatnya sama, zakatnya 2,5%. Makanya harus ada pelatihan khusus tentang masalah zakat mal, apalagi di lingkungan yang perekonomiannya banyak menggunakan usaha jasa, terutama kontrakan ya semacam itu ya. Kalau kontrakan itu nggak pakai nisab, mau satu pintu, dua pintu dia tetap harus keluarga. Kalau saya berpandangan seperti itu, karena itu harusnya memang dijalankan ya. Beda dengan dagang dan sebagainya. Oke. Di dasarnya baqimu sholata wa zakah wa marafin khudh bil amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim sholatan sakana lahum wallahu samiun alim. Dasarnya dua ayat saja yang kita ambil. Wajib melaksanakan zakat yang pertama surat Al-Baqarah 43, lalu surat At-Taubah ayat 103. Kalimatnya khudh itu artinya fi'il amar, perintah. Nah, kenapa pakai kalimat itu? Saking pentingnya zakat. Karena takut ada orang yang lupa, terutama zakat fitrah. Takut ada orang yang lupa untuk berzakat padahal sudah sampai nisabnya atau sudah sampai waktunya. Nah, bagi yang punya kekuasaan dan tahu ilmunya, itu berhak untuk mengambilnya, meminta pada orang yang harus berzakat. Ini ayatnya di surat At-Taubah ayat 103. Ada dua zakat, kita ambil satu fitrah, dua amal. Kita fitrah aja ya. Fitrah itu apa? Kelihatan nggak? Kelihatan? Ada? Jelas. Coba baca aja. Artinya Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu sekedar sedekah. Ya, ini ada beberapa yang harus kita pahami. Zakat itu sebagai apa? Pembersih, makanya wajib diambil. Kasihan kalau ibarat orang yang lagi sakit harus diobatin, bawa ke dokter gitu kan. Nah, kalau seandainya untuk zakat ini itu kan kotoran dari hartanya, itu wajib dibersihkan. Makanya kita yang tahu harus mengingatkan pada orang yang sudah waktunya untuk berzakat. Zakat fitrah itu salah satunya pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Kita kan selama puasa ini tidak selamanya baik. Mungkin nahan lapar haus bisa, tapi nahan kesel, nahan emosi, nahan pikiran negatif itu masih terjadi. Jangankan kita, selain Nabi nggak ada yang masuk. Selain Nabi nggak ada yang masuk. Wali sekalipun ya tetap aja punya dosa. Yang masuk itu cuma Rasulullah SAW. Apalagi cuma levelnya ulama atau
kiai, apalagi ustaz. Jangan sok-sokan jadi pemegang kunci surga ya, jadi ustaz itu. Karena memang sama aja, tidak ada yang cover dari hal-hal yang negatif. Nah, makanya ini warning buat pribadi kita masing-masing bahwa pembersihan zakat itu, pembersihan puasa itu wajib dengan cara mengeluarkan zakat. Nah, ada redaksi yang terakhir itu, pemberian makanan bagi orang miskin yang barang siapa menunaikan sebelum Id, itulah yang diterima. Jadi menunaikannya itu sebelum Id, termasuk membagikan sebagai bulan. Kalau dibagikannya nanti kan ada ambil nih tugasnya. Setelah Id itu masuknya ke sedekah. Memang ini ikhtilaf, dalam hal ini ikhtilaf. Tapi di Anatul Qaul ini jelas banget. Memberikan zakat itu ini tugas ambilin makanya berat. Sebenarnya berat, mengambil itu berat. Jadi mengeluarkan zakat sebelum khutbah turun mimbar. Memberikannya sebelum selesai. Jadi di sini di redaksinya sebelum salat Id, itulah zakat yang diterima. Jadi sebelum Id mereka harus masak dulu dengan berasnya, dengan uangnya. Jadi mudah-mudahan terlaksana di kita seperti itu ya. Dan barang siapa yang menunaikan salat setelah Id, maka itu sekedar sedekah, tidak termasuk zakat. Oke. Zakat fitrah hukumnya wajib. Nanti bisa ada pertanyaan ya. Wajib ini rukun zakat fitrah pertama niatnya mungkin sudah ada sebenarnya, niat yang berzakat dan niat penerimanya. Jadi kalau nanti kita jelasin amil itu sebetulnya seperti apa sih, amil itu seperti apa. Kedua ada muzakinya, ada mustahiknya, dan ada punya duit untuk berzakatnya, ada harta untuk dizakatkan. Ya, niatnya, muzakinya pasti ada mustahiknya. Jadi kita nggak tahu ada berapa mustahiknya, nanti juga kita kerucutkan mustahiknya seperti apa supaya zakat fitrah itu betul-betul tidak tepat sasaran, harus tepat sasaran. Karena zakat ini urusannya dengan apa? Dengan daki ya, kotor-kotoran. Nah, mustahik zakat ini kita ada berapa? Misalnya zakat ini ada 8 kalau nggak salah, sini dulu ya. Nah ini mustahiknya. Fakir, miskin, amil zakat, mualaf, rekop, gharib, fisabilillah. Nah, untuk saat ini mungkin lebih fokus ke fakir dan miskin seperti ini. Karena kalau untuk amil sebetulnya hitungannya berbeda. Dia dapat, tapi tidak sama. Ini banyak yang salah persepsi dalam masalah amil. Terus fisabilillah itu misalnya para guru itu termasuk fisabilillah. Gharib yang berhutang untuk masjid. Saya punya hutang untuk masjid, pernah berhutang untuk masjid, itu boleh untuk dapat zakat. Tapi zakatnya bukan zakat fitrah, khusus zakat fitrah. Kita fokus di mana? Fakir dan miskin. Fokus di sini. Kalau sisanya selain zakat fitrah silakan mau kasih ke mu'alaf, mau kasih ke rikob, gharib, fisabilillah, ibnu sabil silakan. Karena tadi definisi dari zakat fitrah itu apa? Di awal tadi tuh memberikan kebahagiaan pada orang yang nggak mampu. Ya, bukan untuk memberikan bonus para guru, para ustadz, bukan itu. Ini banyak di beberapa tempat guru-guru dimasukin, jangan kalau untuk zakat fitrah mah, kecuali ada zakat mal di dalamnya. Jadi kalau nanti ada zakat mal, pisahin aja, ada yang zakat mal, pisahin tuh, ya. Ini nanti bisa tuh dikasih ke siapa? Mualaf, selain fakir dan miskin. Ini hati-hati ya untuk zakat fitrah. Nah, tadi misalnya ada fisabilillah diikut, tolong bisa nggak dimasukkan kalau dapatnya zakat fitrah, masukkan nggak? Bisa masuk nggak kategori miskin? Kalau bisa, jangan fisabilillah bahasanya, miskin aja. Nanti kita lihat definisi miskin itu seperti apa.
Ya, ini hati-hati untuk zakat fitrah terutama ya. Kalau zakat yang lain boleh, ini yang 8 boleh dapat. Yang lain boleh dapat. Ke atas dulu. Ke atas dulu. Nah ini syaratnya adalah satu, beragama Islam asli, menyediakan makanan pada hari raya. Nah kalau yang nggak punya ini gimana? Nggak sama sekali gitu. Sama sekali nggak punya, wajib zakat nggak? Nah, itu wajib dan terbuka kan gitu. Tapi sebaiknya misalnya nih kita nggak punya nih, kita dapat zakat tuh kan. Makanya wajib zakat itu afdolnya diserahkan sebelum itu, supaya orang yang mau berzakat yang tidak mampu itu bisa berzakat juga. Ngerti ya? Makanya afdolnya sebelum malam takbiran lah udah kita bagiin selesai. Takut memang orang yang pernah punya zakat dapat zakatnya ini dia emang nggak punya, pengen zakat juga, ya udah dari situ. Ngerti ya? Oke. Terus masih hidup saat terbenamnya matahari. Contoh masih hidup satu. Kalau sudah meninggal ya jangan. Sebelum malam takbiran meninggal, zakatan wudu. Ya. Sholat id beres, khotib turun, ya terus kena zakat ya. Makanan nanti dibagi-bagi ya. Anak yang baru lahir misalnya, yang baru lahir itu kalau sebelum takbiran wajib zakat. Wajib zakat. Sebelum khotib naik mimbar wajib zakat. Kalau sudah selesai naik mimbar, berojol meskipun 1 Syawal, Allah kudu di zakatan tuh kudu. Nah, itu boleh tambah. Ya. Oke. Sekarang berapa ininya? 2,5 masih 2,5 ya. Itu nggak bisa berubah ya. Nah, ini bagi kita aja ya. 2,5 itu kan ketentuan bakuknya. Ketentuan bakuk dari fikihnya. Ya. Jangan sampai kurang dari 2,5 gitu istilahnya. Nah, kalau seandainya punya kemampuan, kelebihan, ya sudah, meskipun yang kena zakatnya 2,5, sisanya ya nggak aja sedekah dan berasnya jangan sama gitu kan. Biasa sehari makan 100.000 sendiri, misal kalau 5 orang jadi 500.000, masa zakatnya mau 2,5 juga sih? Kudu erak atau jit gitu maksudnya. Ya biasa itu 12-11 ribu atau ya biasa ada satu rumah halus nah 2,5. Kalau bisa ditukar aja 3,5 gitu kilogram ya. Makanan pokok seperti beras tadi ada, misalnya ada yang mau pakai uang, memang itu diperbolehkan. Cuman ada orang yang memang fanatik banget ya, termasuk saya nggak bisa pakai duit, tapi panitianya harus bawa beras, saya beli di berasnya saya zakatin gitu. Saya beli berasnya saya zakatin, pakai duit nggak bisa, karena itu di mazhab Hanafi ya. Kalau di mazhab Syafi'i wajib kembali Hanafi, kembali Syafi'i dan Maliki itu beras, makanan pokok bukan beras. Tapi kalau seandainya tetap ada yang mau pakai uang, ya terima aja, nggak jadi masalah sebetulnya, nggak jadi masalah. Nah, untuk kehati-hatian misalnya, karena dalam fikihnya harus dengan makanan pokok, tidak ada dinar, tidak ada dirham, ya sudah mau beas bayar ya. Jadi sebagai panitia harus mau disuruh itu sama itunya. Saya emang nggak mau pakai itu, bawa biasa sakarung nggak dia tidak dibeli gitu. Nah, jadi akad jual beli dulu, oke? Akad jual beli dulu. Itu biar berasnya punya siapa? Berasnya punya siapa aja, bebas. Masjid nyediain aja. Paham ya sampai sini ya? Terus, nah waktu zakat fitrah ada waktu Jawas, ini diambil dari Aratul Qalibin ya. Waktu zawat mengeluarkan zawat itu boleh dari pertama Ramadan itu udah boleh mengeluarkan zakat sebagai ikhtiar kehati-hatian kita. Yang kedua waktu wajib kapan? Sebelum terbenamnya matahari pada akhir Ramadan, itu wajib gitu. Sebelum terbenamnya matahari. Ada waktu fadilah, waktu unggul kapan? Ketika sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Id, sebelum khatib naik mimbar, itu fadilah. Ada wajib, ada fadilah, beda. Lamun wajib mah berarti lamun tengah laksanakan
sorakan gitu kan. Ari fadilah mah urusanna jeung naon? Jeung pahala. Lamun hayang pahalana halus berarti meme naik khatib naik mimbar, tapi kan riweuh. Lamun tidak baik panitia tapi kan riweuh. Kita ngambil yang positifnya aja. Ada waktu makruh. Waktu makruh kapan? Mengakhirkan membayar zakat dari sholat id kecuali karena ada uzur, misalnya di perjalanan. Oh iya kumaha ya, asal sudah disiapkan uangnya, barangnya, lalu kita gantung zakat itu tidak jadi masalah. Ada waktu haram. Waktu haram itu ketika mengakhirkan membayar hafal ayat, kebaik karena terjadi. Nah 5 hal ini ya. Ada waktu boleh, ada waktu wajib, ada waktu fadilah, ada waktu makruh, itu aja lah. Oke. Manfaatnya apa? Nih, kenapa zakat itu harus dibagikannya waktu malam takbiran maksimal? 1. Membuat gembira orang yang lemah tidak mampu pada hari raya. Itu. Itu nama. 2. Diraku tetangga orang yang bersifat tetangga tidak ada berupa. 2. Membersihkan diri dari sikap egois. Ini aja yang pengetahuan. Rasa syukur tentu mencegah orang miskin melakukan kejahatan. Hubungan kasih sayang antar tetangga ini manfaatnya lebih pada urusan sosial, karena memang di Islam itu sebetulnya urusan agama di nomor 2 kan daripada urusan sosial. Karena ada satu kasus Sayyidina Ali, cerita sedikit, yang tidak pernah tertinggal sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah, tiba-tiba hampir tertinggal sampai Rasulullah SAW itu rukunya lama karena nunggu Sayyidina Ali nggak datang. Ternyata sedikit punya sedikit Sayyidina Ali keluarnya dari rumah udah lama sebelum azan, tapi di depannya ada orang tua. Orang tua itu bukan muslim tapi Nasrani, ada kakek-kakek yang jalan lambat. Sayyidina Ali karena kemanusiaannya sosialnya tinggi, adabnya bagus, nggak mau mendahului, sampai akhirnya dia harus mengorbankan urusan sunnah muakkadnya berjamaah, nggak jadi masalah. Jadi dalam Islam itu yang didahulukan adalah kemanusiaan untuk urusan-urusan yang sunnah. Bahkan yang wajib pun sama. Ini dalam cenayaan maut, anu katabrak di jalan raya, terus ada menolak sholat berjamaah, atau lagi nulungan, itu masalah. Tinggal dipilih. Jadi ulah sok walidain lah. Biasa sholat berjamaah ini cilaka diantar sholat ala waktu hati itu penting mah sholat tohan mulai sholat asar gitu. Kita mah sholat ala waktu tepat waktu gong azan sholat anu pegawaian naon. Selagi aya urusan sosial, urusan tanggung jawab, kumaha berdagang kabuk ieu lamun ieu kalau lagu. Nyawayana layanan heula. Apa ya? Di Arab gitu ya, di Arab dia bantu biru di Arab tuh mah terus nanti ya, nah ini orang fakir, orang miskin tadi ya, 2 aja lah berzakat fitrah mah 2 sambil karena semua pendapat itu untuk fakir dan miskin, bahkan di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bandari Bahjatul Wasail itu zaman kapan Syekh Nawawi itu bikin kitab itu Bahjatul Wasail, dia sudah memfatwakan bahwa zakat fitrah untuk saat ini hanya sah diberikan pada orang fakir dan miskin gitu. Jadi untuk zakat fitrah fakir dan miskin, makanya nanti kalau ada sabilillah lihat dulu sabilillahnya masuk ke fakir miskin atau enggak. Makanya nanti kalau misalnya ada buat ustaz-ustaz gitu ya, kalau Ustaz Abdullah mah ulah zakat fitrah mah ya tolak. Kayak Ustaz misalnya dia Ustaz Chandra Bunggar dari Majakat Kene ngomong lah keturunan Bani Hashim atau gimana Abdul Muttalib atau mana kan turunan Rasulullah mah haram itu kena di Majakat Fitrah haram karena itu mah dah. Oke. Ya, amil, berarti amil ada pembagian sendiri. Amil itu kan 12,5 ya. Itu bukan per orang loh.
Kayak, jadi ambil kan semuanya 12,5. Lain gitu. Bukan per orang, bagi-bagi itu udah maklum ya. Udah paham ya gitu kan. Nanti ada ambil ada panitia, beda. Ada ambil ada panitia. Mualaf, ya, mualaf teh. Gimana sih mualaf itu? Lamun teu tahun mualaf keneh teh. Yang enggak tuh 1 tahun mah. Yang bisa keneh, terus naon diajar, salah mana mualaf maksimalnya ya 1 bulan, 3 bulan itu mualaf. Oke. Ibnu Sabil, Musabila, Gorib, oke. Ya, good. Kategori. Nah, di kategori apa nih? Pak menentukan di sini menentukan status fakir miskin. menentukan status fakir dan miskin. Ya, lihat ya. Bagi orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, kebutuhan pokok dihitung sesuai dengan waktu mendapatkan penghasilan. Jika penghasilan yang didapat tiap hari, maka jika penghasilan tersebut dapat mencukupi kebutuhan pokoknya dalam 1 hari, ia tergolong orang kaya dan tidak boleh menerima zakat. Tapi lamun kurang mah, anakna 3 penghasilannya 50.000 sapoe cukup kan? Zakat bisa. Tapi lamun cukup, dicukupkan ya. Cukup serius gitu. Betanya makanya butuh kejujuran. 50.000 anak dulu pemajikan biji cukup enggak? Butuh kejujuran. Nah, itu. Lihat, dihitung sesuai dengan waktu mendapatkan penghasilan. Jika penghasilannya didapat tiap hari, maka jika penghasilan tersebut dapat mencukupi kebutuhan pokok, cukupnya kebutuhan pokoknya. Lain giring motor, lain. Giring motor mah lain kebutuhan pokok itu mah. Nafsu kurang. Ya. Ya, saya akan menyampaikan aja ya. Dalam 1 hari ia tergolong orang kaya, tidak boleh menerima zakat fitrah. 100.000, boleh 150.000, sapoe. Tapi anaknya 8, pemajikan 3. Nyentuh. Nah, itu. Pokoknya itu, dilihat aja, dianalisa aja. Makanya berat jadi ambil wanita zakat itu. Salah deh, orang tahu kan? Udah ningali. Aku cina-cina cukup, pakai cicilan motor lain bener. Tetap omongan itu, omongan malaikat. Begitu. Omongan malaikat. Ada beaku cicilan, gaji itu gede, gaji apa dicicil. Tuh lihat tuh, memiliki kerjaan dan penghasilan tetap. Yang kedua, bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, kebutuhan pokok dihitung sampai batas usia. Nah, jika usia orang tersebut 40 tahun dan batas usia mayoritas adalah 60 tahun, 40 tahunnya aja, maka bagi orang yang memiliki harta dapat membeli kebutuhan pokoknya selama 60 tahun, dia tergolong orang kaya. Jadi bukan tabungan. Bang Dinar ini umur seperaha 40, ya. Nah, anggaplah 40. Anggaplah 40. Kaya tabungan kan 20 tahun aman, kita kaya. Tapi lah buka hutang loba, dahar kebuka, miskin gitu. Oke ya. Oke ya. Nih, ini penting nih. Sebagai panitia, sebagai amil penting. Ya. Tapi jangan sampai jadi berantem juga gara-gara itu. Ya. Kan sok ilfiyah di masyarakat ya kan ya. Abi kabar bangunan ke airan itu. Ya. Kita tuh sadar di rumah ya ada ngomong gitu kan. Itu dijelasin lah gitu. Memang yang namanya berjuang dalam Islam itu berujian. Pasti ada kebencian, pasti dihina orang-orang. Pro dan kontra. DKM nama terbalik. Kurang kamar ibu nak layanan. Padahal mainnya harus buka opat. Ribu itu sekarang. Tapi sabar. Ada solusinya. Masih ada solusinya. Oke. Ini yang ambil yang kedua. Yang kedua ini banyak yang serabutan. Tapi dia aman gitu, aman 20 tahun ke depan aman. Nah itu kaya, nggak boleh dapat. Tapi nggak aman gitu. Jadi lamun
hayang makan, hayang beli beras segala macam harus nunggu kerjaan dulu, itu tak aman. Tapi Pak Ustaz, kita kalau tua, ketika tua, kan kita tidak mengetahui dia punya tabungan dan tidaknya. Iya benar. Ini logika pribadi. Oh, jangan pribadi. Pribadi maksudnya. Kan nggak bisa juga kita buka tabungan tuh. Itu pribadi, ya, itu pribadi kita. Tapi kan ketahuan pasti sih. Kelihatan dia mau pasti kan nggak tinggal kan? Iya. 50 tahun ke depan aman. Tentu ya. Aman kan? Jadi ini pemahaman yang kedua untuk kita pribadi ya. Bisi ya, dia ayam mustahil zakat kamari ternyata bukan tabungan. Ulah narima deui tadi. Gak beda? Tabungan umur. Tabungan umur. Ya. Nah, kalau secara umum yang namanya miskin itu ya orang yang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun punya penghasilan. Kalau fakir sebaliknya kekurangannya lebih banyak. Gitu ya, kekurangannya lebih banyak. Oke. Nih, sekarang ngomongin tentang kita. Tentang pengertian amil zakat adalah yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta syaratnya berboga iman, berboga akhlak itu penting. Berboga iman, non sababna urusan aja urusan duit, dia urusan harta. Meskipun ya sudah 20 kalau lumayan dijual. Oke. Yang kedua, memiliki rasa keadilan, harus adil dalam bertugas dan memiliki kepercayaan dari masyarakat. Tambahin kudu boga awani nya urang apal itu berhak menerima zakat. Terangkeun karena tuh lain menghalangi dia dapat harta karunya da zakat mah daki atuh. Ya. Mun hayang-hayang dia ada daki gitu. Salat kesafira gitu kan. Tilu, pengetahuan zakat harus paham ketentuan dan tata caranya zakat tadi udah jelasin ya, bisa dijelaskan ya. Tidak perlu buka akhlak yang buka iman. Oke, tanggung jawabnya apa? Satu, ngumpulin dari muzaki yang membayar zakat di tean. Jadi misalnya kalau seandainya ada instruksi dari DKM dari itu ke kontrakan-kontrakan sebelum pulang boleh, nggak apa-apa. Tapi alasannya jangan alasan yang membuat orang tersinggung. Maksudnya gini, kan ada yang alasannya gini, oh hari modal dia zakat dinulai. Mulai tak? Kemudian ya, kita peribahasa membuat orang lain tersinggung. Ya, maksa begitu Pak. Kasih tahu aja gitu, bahwa ya sebaiknya di sini. Jangan ada lagi kata-kata itu. Itu tahun-tahun kemarin masih ada itu. Jangan ada lagi kata-kata itu. Bulan puasa betul kasinggung, pahala orang jadi kacau Pak. Kedua, pendataan mustahik, jelas ya. Yang berhak menerima tadi tuh, yang fakir, miskin, didata aja. Tadi ada bisa bilang kan di Niko ya. Pantas kan dimasukin miskin. Kalau oke, masukin aja. Gitu. Jangan sambililah. Yang keempat, penyaluran. Amil memastikan disalurkan dengan tepat sasaran ketentuan syariat Islam. Tadi sudah dijelasin. Nah ini yang terakhir nih, keamanan integritas. Harus punya integritas yang benar untuk menghindari penyalahgunaan. Jadi jangan bawa imam. Nah urusan dengan pemerintah misalnya ada sekian persen, nggak tahu tuh seperti apa. Aturan mainnya seperti apa nggak tahu. Karena saya tidak pernah mau tahu. Kalau secara keilmuan zakat sebetulnya nggak ada harga. Saya paling tidak setuju dari zaman Bretok gitu. Tidak setuju dengan pihak lurah, pihak mana? Enggak, kan kita ngurus masyarakat masing-masing. Bahkan kalau seandainya kita sudah tahu di masyarakat kita nggak ada yang menerima zakat lagi, kita salurin untuk yang lain, entah itu ke Gaza, entah itu ke Palestina, entah kemana. Kalau coba modal global kene kan gitu. Iya. Tapi ini adalah karena Jadi maksudnya tambahan ya. Kita udah biasanya
pada buat kelurahan. Iya. Kita mah dipisahkan dari sedekahnya. Oke, berarti disiasati. Iya. Oke ya, berarti Kita disiasati. catat gitu. Oke, ini off the record ya. Berarti yang untuk pemerintahan kecamatan dari sedekah. Sedekah. Jangan dari tanggung jawab barajun KPK. Resiko dari amil. Ya. Karena kan kita nggak tahu amil itu cuma kena titipan. Iya. Ya, dititipin zakat itu baru setengah mengeluarkannya. Kapan mengeluarkannya? Ketika amil bener jalurinya. Kalau amil nggak benar jalurinya, wayana. Ya. Tapi ini yang masalah ke pemerintah itu nggak usah digembar-gemborkan juga. Ini udah kita punya kebiasaan kayak gitu. Nanti wah budaya kacau nih. Nggak mau zakat juga aja. Kasih dari kita punya strategi sendiri kan. Oke. Jadi ini keamanan dan integritas, hati-hati ya. Udah peda dulu di daerah Jakarta 2 kali double gitu lah. Dulu na ieu mah, dulu DKM berek, dulu nanti keluar. Ya omong ada juga. Saya teh bahaya nanti. Saya tambah bahaya, makanya butuh integritas. Butuh integritas. Oke. Perbedaan amil dan panitia zakat. Panitia zakat dibentuk secara swakarsa masyarakat, tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Ini mau jadi amil jadi panitia, dua-duanya. Ya, dua-duanya supaya dapat haknya, supaya dapat haknya. Panitia dibentuk karena swakarya masyarakat, amil karena kewajiban kita. Takut nggak ada orang yang ngambil. Udah dibentuk panitia dan amil zakat. Tak gitu tuh. Ya, lalu apa? Nah ini 12,5 dari total harta yang zakat yang terkumpul. Ini udah paham ya? Udah biasa ya kalau ini ya. Dari total zakat yang terkumpul, zakatnya kakumpulnya 1 miliar, misalnya buat terong 1 miliar, dan bos kamu sabaraha, dan 1,5 dibagi. Jadi bukan 12,5 per orang, jadi 1 miliar bukan. Membagi kan, kami ada seperti 8. Jadi si amil mah bisa lebih di penerima zakat karena anggapnya sisa tersebut kayak istilah 12,5 atau 1/8 bisa lebih kecil. Atau bahkan bisa jadi nggak ada 5, bahkan udah panitia dan amil zakat kalimatnya begitu. Ya. Terima kasih, sudah gitu aja. Yang pertama intinya, saya sebenarnya sebagai masyarakat mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih ke panitia zakat dan amil dan panitia zakat yang mau bergerak dalam mengumpulkan zakat. Mana-mananya ya, tolong sesuai dengan syariat. Karena jadi amil itu bukan main-main, jadi amil itu nanti dipertanggungjawabkan. Resikonya bukan hanya di akhirat, di dunia pun ada resikonya. Jangan-jangan ada sangkutan masalah, ada sangkutan sesuatu yang tidak enak di dunia ini karena kita pernah jadi ambil zakat nggak benar yang dunia, terutama yang kaitannya dengan harta. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun ka Pakista Pak Ustaz Mikuat di mana tuntutos makakeun materi seputar mengenai zakat. Mudah-mudahan naon wae anu disampaikeun urang sing janten barokah kangge urang sadayana amin Allah rabbal alamin. Anu salajengna mangga bilih ka Bapak-bapak nu bade naros atau diskusi maka budaya bilih aya nu program di lapangan aya naon wae gitu. Nah dari kita mah udah biasa ya. Jadi itu teh para panitia tolong dipisahin. Yang zakat di sini, sedekah di sini, yang ini. Jadi biasanya ketika dihitung untuk amilin sama sabila ini mah terkapat sedekah dia biasa nama. Jadi insya Allah aman. Itu mah prioritas fakir miskin. Ya, jadi bagus, lebih bagus kalau seandainya kita tidak mengambil dari zakat.
Ini bagus, kita fokus ke fakir miskin semua. Mudah-mudahan 10 kali jadi panitia zakat dibenarkan oleh Allah. Amin. Gitu. Jadi kalau memang punya cara seperti itu lebih bagus. Ini kalau terpaksa harus mengambil dari harta zakat, maka hitungannya seperti bukan. Kalau yang berikutnya yang hak mendapatkan zakat itu per kakak ya, per kakak atau per jiwa. per kakak atau per jiwa. per jiwa. Oke. Kalau saat gini, hitungnya gini. Dalam satu kakak itu ada berapa keluarga? Misalnya Penanggung jawabnya satu orang kan? Ada berapa keluarga? Ada berapa tanggungan? Misalnya kan itu. Misalnya tanggungannya 2 gimana? Tanggungannya 2. Iya. Ya, kita punya hitungan nggak? Kalau tanggungan 2 dapatnya berapa? Biasanya itu kan per jiwa karena istilahnya itu kan pasti berbeda kebutuhan dan tingkat ekonominya itu. Oke, jadi memang untuk pembagian itu tidak ada kategori dalam satu keluarga dapat berapa orang, nggak ada. Yang pasti kategori miskin tadi masuk. Nah misalnya gini, ada ibu dan ada suami, ada ibu, ada anak, gitu kan? Dikasih satu, biasanya berapa dapatnya? Misalnya biasanya 3 dapatnya. misalnya dikasihnya 100.000, biasa cuma 3 kilo. Cukup nggak itu kira-kira? Kalau seandainya cukup segitu ya sudah kan gitu. Tergantung kita sebetulnya. Yang penting itu tertasarufkan dengan benar. Jangan sampai budak hiji, pamajikan hiji, ya, ketika ini budakna diberena leuwih ti anu lain itu benar. Jadi kesimpulannya gimana? Di sini biasanya berapa per jiwa? Kalau kita mau per jiwa, Oke. apa dasarnya dari hasil rapat? Kita kan sebelumnya dari rapat dulu. Kenapa per jiwa? Karena kan itu pasti beda. Seorang yang nanggung 4 itu dengan yang nanggung 2 itu beda. Iya sama aja tadi berarti dengan yang saya jelasin sama aja. Jadi hitungannya tetap per jiwa Pak Dok. Hitungannya sama seperti kita berzakat pada untuk diri kita kan per jiwa mengeluarkannya. Sekarang gini misalnya ada satu orang miskin atau fakir. Kita berzakat nih 4 orang ke dia semua boleh nggak? Zakat keluarga gitu. Ya boleh nggak zakat kayak gitu, zakat fitrah saya, anak saya, istri saya, itu 1 orang boleh nggak? Perorangan maksudnya. Boleh nggak? Itu boleh. Bisa. Itu boleh. Misalnya kita Memang ini Pak yang ada permasalahan tapi yang perlu dipahami ya. Terkait dengan tinggi biasanya yang jadi apa istilahnya pembicaraan. Karena kan biasanya kalau mohon maaf itu kalau diupload, kalau lihat dari hukum itu sah. Ya kan seorang murid dekat ke guna, makanya miskin lah. Kalau maneh lah gitu kan. Tapi kan kadang-kadang dilihat istilahnya jadi cekak syaratnya lubang tadinya dikit lah yang panitia jadi ya. Karena dianggap tindakan gitu. Nah Ya, itu makanya ada jumlah 20 orang, maksudnya kan 10 orang, ternyata gajinya sebagian. iya, Pendatannya harus apa? Harus peka ya. Nah, Jadi kita juga sebagai panitia itu berarti jadi panitia itu harus bisa menganalisa dan melihat gitu ya. Bisa ya zakat lain kepo, lain salking lain maksudnya. Karena kan takut malah nggak kebagian yang lain Ya, itu gitu, gitu. semua gitu. Timpang. Ya, Tapi ngumpulin harus bisa, ada gitu. detektif enornya itu bukan. kumpulan seorang. Ya itu kan jadi istilahnya. Ya kita himbau aja lah, kita himbau ke masyarakat bahwa zakat ini sebaiknya ke panitia untuk kesejahteraan sosial di masyarakat. Ya rata maksudnya panitia. Ya. Kalau mau ke guru ya sedekah aja lah ke guru. Ya itu bagus. Oke, jadi fakir miskin aja ya maksudnya. Ya. Kalau gimana gurunya kaya tetap mau zakat, kalau fitrah mah jangan, normal nggak apa-apa, tapi masuknya sabilillah. Jadi seorang guru yang kaya raya punya pabrik perusahaan itu masih boleh dapat zakat kalau dianggapnya sabilillah. Kalau jadi zakat mau, bukan dari zakat fitrah. Ada lagi? Pak, sok pengaya dia mau juga. Dia mau Ustaz, outdoornya gitu ya untuk membagikan zakat itu tak aman. Pokoknya sebelum ini aja, kalau sebelum malam takbiran ya bagi
pagi sih ya. Ya biar kapan aja gitu. 10 menit. Cacat langsung Gue sebelum sholat id. Sebelum sholat id ya. Jadi mau siang atau mau malamnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan takutnya mereka benar butuh. Iya. Ya udah siap disalurkan, salurkan aja. Oh, gitu. Jadi biasanya gini Pak, kalau misalkan beresnya kita ngitung jam 11, jam 12 itu biasanya Langsung dibagikan kami ya, kalau ke panitia RT udah serah terimakan. Dan RT juga ada ya sama Kang, nuwun apa Mas oh mangga ka bujeng mah cik abi teh nah bayana urang sebenarnya lewat isuk gitu. Iya. Maka ka panitia per RT itu kebijakan kita teh kita pas dipasarkan ke RT sebagai perpanjangan tangan. Nah, ketika mau diambil seperti yang Bu Iis, pada maghrib, lalu upload, maka nah dia siasakina kamar itu kita pakai kupon. Dipilih kita guru gitu kan, kita kupon mah cek asal kubu ira, kubu jam sekian misalkan kan kubu cek asal kayak gitu. Maka terlangkung, ayo langsung dia pada guru dibagikan, maka ada udah kreditnya beli butuh pisang, belanja misalkan kan belanja kayak gitu kan. Itu yang siapnya. Jadi itu pokoknya dan siap terlampau sebelum pada itu itu cuma enak yang di lapangan lah enggak namanya. Iya, oke. Kan titip teh juga kejadian 2 tahun kemarin. Ada salah itu Pak. Pak saya beres kabeh. PT disulkan saya dulu. Saya kurang sekian deui. Gitu. itu harus hati-hati itu. Atau yang lebih untung masih kan siang kan. Mereka dia tadi 15 kantong. Ini kan ini panitia pengumpul, penyalur juga. Sekalian. Terus mengalur. Kan Jadi tahu kemana masuk keluarnya. Jadi tiap RT itu 3 orang, biar pertama tahu wilayahnya, yang kedua biar tidak terlalu berat 3 orang. Iya. Dan mereka tahu mana yang Berhak. Nah, misalnya untuk yang analisa gitu, bisa keluar keluar. tapi bisa kok mereka Nah, enggak, kita harus analisa. Jadi sehatnya 3 orang itu tadi kriteria bikin hakim miskinnya kan dirundingkan rumah. Iya. Poros tepat sasaran. Jadi Pak kita dia pada kayaknya kita teh harus benar-benar mendata diri misalnya. Iya, Ya, data anu tahu kamari anu misalkan kita data yang baru kemarin teh berarti harus didata diri. betul. Ya. Jadi dia udah juga tadi, Nah, tahun kemarin kita menang di iHeart lah tenang nama gini. Ya. Tadi dia apa? Wis meningkat, back komplain, Nah, menang bis. terus apakah lebih baiknya kayak gini? Pada kayaknya kita data dulu. Nah itu yang pertama. Terus kita datangin. Oh ditanya ke. Ditanya heula. Soalnya dia pada kayaknya dulu pernah waktu tahun seberapanya pas Manina jadi ya. Pas kita datang, gitu kan ya. Ternyata tidak menerima. Jakarta teh atas mah cenah da bima, ayeuna mah alhamdulillah. Emang ya dulu teh PRW nya alhamdulillah cenah mampu gitu. Nah, gimana kalau misalkan kata saya tanya ke calon-calon penerima mustahik itu kita datangin dulu. Yang dicurigai ya. Nah, yang dicurigai itu. Tidak semua. Soalnya pernah kejadian, soalnya pernah kejadian, Pak. Boleh. Gak apa-apa asal punya tersinggung aja. bisa kemarin emang sih orang lama tapi miskin lah. Cuman ayah bisa berkelain sama kamar itu alhamdulillah kayak begitu. Iya, gak apa-apa. Udah mulai ngerti berarti kan. Nah, Yang disimak bermainnya karak apa? Kadang Ternyata saya itu turunan Rasul. Nah. kadang bosan, ayo oke nya, anu mampu, tapi hayang kene. Ayah hayang kene. Ayo. Dan baik. Soalnya pernah kejadian pernah didatangkan, Pak Ustadz pernah didatangkan tapi mah, nah cenah itu kayak nu mah pinter kayak gini. Alhamdulillah. Gimana? Kalau merah piala barang Kalau kita kan dia dari nupan rakan. Nupan rakan teh upami sama pada Jangan biasa. Atau petugas atau langsung kanu mangkrak atau napi ke beberapa kontrakan. Halus nama. Sampai ke Halus nanti. nama ke panitia amil. Nah, Hari Jakarta sebetulnya gitu, Pak. Badai amil, badai langsung mangga terserah. Kayak do garu kontrakan 10 misalnya. Seberapa itu sebulannya berarti 500.000 kali 10 seberapa 5 juta. Nah, umah di mana ternyata sabaraha. Ya, tiap bulanan gitunya tidak eta sabaraha. Eta mah langsung mangga.
Dikumpulkan misalnya kemana ke panitia zakat buat nanti masuknya zakat mal, boleh, nggak apa-apa. Ini mah iya, maksudnya iya. Abdi sebagai RT, himbau, Himbau. kontrak, panitia sama lah, zakat tanpa. Nah itu teh langsung Oh, kan betul. kontrak, atau langsung kan baru kontrak. Gitu. Oh, jadi ke personal, nah, kenapa itu kagak mau kontrakan? Tadinya. Kita mah kantun. Kumaha Kak, Pak Ridwan? Ari menurut kami mah katakan bentuknya himbauan. Iya. Dalam artian festival tidak mesti aku aya wae anu can tepang atau napi kanu berkontrakan anak saya dihimbau karena kanu kontraknya saya oke cek abdi maka kelaku. Nanti kita kianya mau liut teh kan kontrakna, anu kontrak kan kontrak anu gaduh, eta kan gaduh kontrakan, eta kan gaduh kontrakanana, kan kan kontrakna gitu. Ya dihimbau kalau kontrakan teh bari kanu kontrak gitu. Tapi kan rata-rata kalau yang kontraknya udah berumah tangga ya, tapi kalau mahasiswa itu mah kan di situs sepuh Iya. nanya. Ada mah apa? Saya nama kan ayam medsos lah masana di kita boleh mah. Share. Ayah share. Iya. Mengingatkan saja. Paling dia titik teh jadi ulas sampai di teh. Kan kayak iya, poster ada 7 titik. Jadi ada hiji, posko 2, 3, 4, 5 itu dan budaya. Ya masuk ada 5 pasti ada kan mengasih kita kenal ya orang ini mana pas kalau pada angkat sekalian mampir gitu jadi sampai ke curigaan orang ya gitu. Kenapa di dia misalkan napi tambahin udah datang mau orang dia napi wae. Jadi kalau misalkan udah apa-apa udah terus kan dia gitu. Itu akad zakatnya coba lihat. Ayam betul. Ya. Kan lebih abdul lama family akadan saya nanya kan nilai barang kalau itu gitu di saya nama. Iya, harus ada. Ada dia yang paling kan ya bias saya nama ada benar maka nyata mobil samping. Bisa anu fanatik, bisa anu fanatik bisa. Supaya barangnya pakai aku. Kiraan saya teh kayaknya komo ada kan kalau saya kan tadi ya budak bikin saya nama Budak dititipun ke anak, nak. Bisa Dibawa ke dia. gitu. Misalkan pan kedok ke orang tuana. Kalau sama orang tuana balik, kalau misalkan anu kan balik maka saya kan panjakan ke orang tuana pakai dendam bisa saya nama supaya akannya gitu. Iya, Itu kayak ada itu. Akan ayah bisa ayah. Tiba-tiba si Akbar gitu kan. Kira-kira tinggal baca aja sih. Nah, bisa gitu. Misalnya orang lama di saya nama gitu. Baca. Ya udahlah, bismillah. Mulai kapan sih udah mulainya? Udah mulai. Tapi saya nama Pak Ustadz intinya kan orang terserah terima teh jadi pasihan lah pelayan tena nya atur nuhun pada semua kumaha. Oh, tameh iya nah. Iya nah. Oh, kata-kata Nuhun supaya lewat kapan penelitian kita tidak dilakukan. Buat langsung lewat lain, nanti bisa atur nuhun itu kumaha iya nah. Ya. Ya. Enggak biaya deh, itu mumpung iya deh. Bagi iya. Patarosan. Kayak Alhamdulillah acara demi acara telah sering saya dilaksanakan masalah jengna acara penutupan sata acana orang foto sarangan heula foto bersama heula sata acana Mangga di Alhamdulillah langsung katanya orang tutup heula ku ucapkeun alhamdulillah alhamdulillah